Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen Dr. Heri Firmansyah S.H. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dua materi yang telah saya persiapkan untuk teman-teman dan Bapak Heri Firmansyah. Yang pertama tentang lembaga pemasyarakatan, lalu yang kedua kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian dari lapas sendiri. Lapas adalah lembaga yang menjalankan tugas ya, pemasyarakatan terhadap narapidana dan tahanan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. Lapas bertujuan untuk mengawasi, mendidik, dan merehabilitasi narapidana serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kriminal. Lapas juga bertugas memberikan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan bagi narapidana dan tahanan yang menjalani masa hukumannya atau penahanan mereka. Di dalam lapas, narapidana dan tahanan menjalani masa hukuman atau penahanan mereka. Fungsi utama lapas itu meliputi pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban di dalam lembaga, pengasuhan, pembinaan, dan rehabilitasi narapidana serta tahanan agar dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif. Lapas juga bertugas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh narapidana dan tahanan selama masa penahanan mereka. Fasilitas tersebut meliputi tempat tinggal, lalu juga ada makanan, pakaian kesehatan, lalu juga ada pendidikan, dan pelatihan kerja dan kegiatan-kegiatan yang diadakan di sana dalam membantu rehabilitasi mereka. Mengapa? Agar mereka bisa menjadi karakteristik yang positif saat dikembalikan ke masyarakat nanti. Selain itu juga, di lapas juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan narapidana dan tahanan lebih tepatnya, termasuk pengawasan terhadap kunjungan keluarga, kunjungan advokat, dan kegiatan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam lapas. Secara umumnya, lapas memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemasyarakatan dengan fokus pada pemeliharaan, keamanan, pembinaan, lalu rehabilitasi terhadap semua narapidana. Lalu ada regulasi. Regulasi ini atau undang-undang yang mengatur tentang kewajiban dan larangan yang ada di dalam lapas. Lalu, larangan-larangan dan kewajiban ini ditujukan kepada tahanan atau narapidana yang ada di dalam lapas tersebut. Yaitu ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang mencantumkan pasal 3 yaitu mengenai kewajiban, lalu ada pasal 4 yaitu mengenai larangannya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kewajiban. Kewajiban tahanan lapas: taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama. Tentunya kewajiban ini ditujukan kepada setiap tiap-tiap para tahanan yang ada di dalam lapas dengan guna karakteristik dan iman mereka masih tetap ada di dalam mereka. Lalu yang kedua ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian. Seperti umumnya di yang kedua ini diwajibkan agar membangun karakteristik di mana tahanan tersebut saat dikeluarkan nanti tetap memiliki sosialitas yang tinggi dan masih ada rasa kebaikan dan positif ingin membantu satu sama lain di luarnya nanti. Lalu mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan. Ketiga kewajiban yang di bawah ini ditujukan kepada tahanan atau narapidana agar mereka dapat melatih kedisiplinan mereka dalam membangun karakteristik mereka nantinya saat mereka keluar juga. Lalu kita ada larangan tahanan lapas. Kenapa ada larangan ini? Tentunya dengan adanya larangan ini akan membatasi
membatasi hak yang dimiliki oleh tahanan atau narapidananya. Mengapa diberikan eh, diberikan larangan tersebut? Dengan guna mereka menyadari diri mereka. Yang pertama itu mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan. Lalu yang kedua, melakukan perubahan asusila dan atau penyimpangan seksual. Ketiga, melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Keempat, melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu. Lalu kelima, melakukan perusakan terhadap fasilitas, lapas, atau rutan. Keenam, melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan. Tujuh, menyebarkan ajaran sesat. Bila mana ada tahanan atau narapidana yang melanggar larangan ini, tentunya beban mereka akan ditambahkan setimpalnya dan sewarasnya sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Pada proses rehabilitasi, tentunya tahanan mendapatkan rehabilitasi dalam proses pembangunan karakteristik mereka nantinya saat keluar juga. Proses rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan itu upaya untuk membantu narapidana dalam mengubah perilaku, memperbaiki kehidupan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan berkontribusi secara positif. Proses rehabilitasi dalam lapas dapat melibatkan berbagai kegiatan dan program seperti pendidikan. Narapidana diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal atau non-formal, seperti pelatihan keterampilan, kursus vokasional, atau program pasca sarjana. Pendidikan itu membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik setelah bebas. Kedua, ada pelatihan keterampilan. Lapas menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam dunia kerjanya nanti. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan seperti tukang kayu, mekanik, koki, atau keahlian komputer atau pada zaman sekarang bisa bilang IT. Lalu ada konseling dan rehabilitasi psikologis. Narapidana mungkin menghadapi masalah psikologis atau emosional yang perlu. Program konseling rehabilitasi dan psikologis membantu mereka menghadapi masalah tersebut, membangun keterampilan pemecahan masalah, mengelola emosi, dan meningkatkan kesehatan mental. Program reintegrasi sosial. Sebelum narapidana dibebaskan, mereka dapat mengikuti program reintegrasi sosial yang membantu mereka dalam proses transaksi kembali ke masyarakat. Program ini mencakup pelatihan sosial, pemulihan hubungan dengan keluarga, bantuan dalam mencari pekerjaan dengan pasca penahanan. Jadi, selama proses rehabilitasinya berjalan, lapas bekerja sama dengan staf-staf yang berprofesional, mempunyai profesi-profesi tertentu dalam masing-masing bidang-bidangnya dalam mendidik, melatih keterampilan, konseling, program reintegrasi sosial. Mengapa? Tujuannya itu membantu narapidana mengubah perilaku dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik setelah kebebasan juga. Karena kita sudah mengakhiri pembelajaran tentang lapas, sekarang kita akan memasuki pelajaran tentang HAM, di mana kita akan mencari tahu pelanggaran HAM dan penerapannya juga. Dimulai dari pengertian HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi apapun, berdasarkan pada martabat, kebebasan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan. HAM meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial pada martabat dan kebudayaannya. Hak-hak tersebut melindungi kebebasan berpendapat, hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, dan masih banyak lagi. Kenapa dibilang masih banyak lagi? Karena hak manusia untuk hidup atau menjalankan kehidupannya secara sehari-hari dan bertahun-tahun yang akan datangnya, itu tidak akan ada batasnya.
Karena kemunculan kemunculan dari intelektual yang baru dari manusia itu akan menyatakan bahwa permunculan adanya hak yang barunya nanti akan datang. Jadi inti dari HAM adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang mendasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain termasuk negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak ini. Prinsip-prinsip HAM dapat diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya. Pentingnya HAM adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat, kebebasan, dan kesetaraan, serta memiliki akses yang adil terhadap kehidupan yang bermartabat. HAM merupakan dasar bagi keadilan, perdamaian, dan pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat. Setelah mempelajari tentang pengertiannya, kita akan memasuki tentang pelanggaran HAM. Di sini sudah terlihat beberapa contoh pelanggaran HAM berat. Nah, kita akan menjelaskan tentang beberapa pelanggaran HAM berat dan pengertian dari HAM berat itu tersebut. Pelanggaran HAM berat itu merujuk pada seriusnya pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tindakan yang ekstrim dan serius, yang seringkali menimbulkan dampak yang mencurigakan dan juga merugikan pihak-pihak lain, dan itu juga melanggar norma-norma hukum internasional. Pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan internasional yang paling serius dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Beberapa contoh pelanggaran HAM berat itu meliputi: yang pertama ada genosida, tindakan sistematis untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok etnis, ras, agama, atau nasional tertentu. Salah satu tindakan genosida yang paling terkenal dalam sejarah adalah tindakan Adolf Hitler, di mana dia menyatukan seluruh orang Yahudi lalu melempar tabung gas beracun agar sekelompok etnis kaum Yahudi itu meninggal. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan yang melibatkan serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan massal, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Masih banyak kejadian seperti ini dan masih banyak regulasi yang harusnya bisa mengatur, tapi sejauh ini masih layak adanya tindakan tersebut yang dimana merugikan banyak para korbannya. Lalu ketiga ada kejahatan perang. Pelanggaran berat terhadap hukum internasional humaniter yang terjadi selama konflik bersenjata, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia atau biologi, atau penggunaan angkatan bersenjata secara meluas dan sembrono. Kejahatan perang ini telah menarik perhatian saya dengan salah satu kasus yang terkenal di mana kita mempelajari tentang moral dilema. Apa itu moral dilema? Jadi dilema sendiri itu menceritakan tentang kegelisahan kita dalam memilih keputusan mana yang tepat dan yang benar. Jadi salah satu kasus dari moral dilema ini adalah Oppenheimer dari dokumenter film yang telah saya tonton. Oppenheimer ini menceritakan tentang pembuatan atau peracikan bom nuklir yang akan dijatuhkan kepada Jepang nantinya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang mengakibatkan kontroversial di Amerika tentang Oppenheimer sendiri, pembuat bomnya, dan di mana dia memiliki rasa moral dilema atas tindakannya. Dia telah membunuh ribuan banyak Jepang atau memerdekakan dunia dalam kuasa maut yang akan ditaklukkan oleh Jepang nantinya. Lalu yang keempat, kita memasuki penyiksaan. Perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang atau dalam situasi yang dikendalikan oleh mereka. Yang kelima, perbudakan modern. Eksploitasi manusia dalam bentuk perbudakan, kerja paksa, perdagangan manusia, atau praktik-praktik serupa yang melanggar kebebasan dan martabat individu. Lalu setelah pelanggaran HAM, kita akan memasuki ke regulasi. Ada beberapa regulasi dan undang-undang internasional yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat. Di antaranya ada Konvensi Genosida PBB, Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
adopsi pada tahun 1948. Konvensi ini mengatur dan melarang genosida serta mewajibkan negara-negara untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida. Lalu ada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Statuta ini mendirikan Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi untuk penyelidiki dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu ada kejahatan perang dan genosida. Lalu ada konvensi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to War, Crimes and Crimes Against Humanity. Konvensi ini mengatur bahwa tidak ada batasan waktu yang berlaku untuk penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Lalu ada konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Konvensi ini melarang diskriminasi rasial dan mewajibkan negara untuk mencegah, menghapuskan, dan menghukum pelanggaran diskriminasi rasial. Lalu yang terakhir kita ada konvensi PBB tentang penangkapan, penahanan, dan pemindahan paksa. Atau Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, of Degrading Treatment or Punishment. Konvensi ini melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, serta mewajibkan negara untuk mencegah dan menghukum pelaku penyiksaan. Selain itu, banyak negara juga memiliki undang-undang nasional yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan penyiksaan. Regulasi dan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat tersebut. Dan yang terakhir kita memiliki beberapa penerapannya. Apa itu beberapa penerapannya? Maksudnya itu penerapan baik yang dapat dilakukan atas kondisi yang telah dilakukan dengan tindakan genosida, lalu di luar genosida ada kejahatan perang, atas tindakan pelanggaran-pelanggaran HAM berat tersebut penerapannya. Jadi penerapan kebaikan terhadap tindakan pelanggaran HAM berat melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keadilan, rekonsiliasi, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Beberapa pendekatan yang dapat diambil termasuk yang pertama ada pertanggungjawaban dan pengadilan. Penting untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat dapat dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan. Ini melibatkan penyelidikan yang cermat, pengumpulan bukti yang kuat, dan pengadilan yang independen untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu ada pembentukan lembaga keadilan transisional. Lembaga keadilan transisional seperti pengadilan khusus untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat membantu mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM berat, memberikan korban kesempatan untuk memberikan kesaksian, dan mempromosikan rekonsiliasi. Proses ini membantu mengungkapkan kebenaran dan memperkuat prinsip akuntabilitas. Lalu ada pemulihan dan restorasi korban. Perlu memberikan dukungan yang memadai bagi korban pelanggaran HAM berat, termasuk akses ke layanan kesehatan fisik dan mental. Pemulihan utama, dukungan sosial, dan kompensasi yang adil. Ini membantu memulihkan martabat dan memperkuat peran korban dalam proses rekonsiliasi. Pendidikan dan kesadaran HAM. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Melalui kampanye pendidikan, pelatihan, dan integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada reformasi institusi hukum dan hukum. Melakukan reformasi institusi dan hukum untuk memperkuat perlindungan HAM adalah langkah penting. Ini termasuk memperkuat peran lembaga penegak hukum, memperbaiki sistem peradilan, dan mengesahkan undang-undang yang mematuhi standar internasional HAM. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran HAM berat dapat diatasi dengan adil, korban diberikan keadilan dan pemulihan pantas,
serta upaya dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan Bapak Dr. Heri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih telah memperhatikannya sampai akhir ini. Terima kasih dan sampai bertemu.